Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Terutama bagi kaum Nahdiyin, nama Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki tempat khusus. Hampir di setiap acara tahlilan, selalu ada tawasul kepada beliau sebelum memulai berdoa. Bahkan di daerah Kabupaten Bogor ada tradisi tasyakuran setelah habis panen yang disebut nazar. Dalam acara nazar diadakan pembacaan riwayat hidup Abdul Qadir Jailani, lengkap dengan karomah-karomahnya. Siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir itu? Mengapa beliau begitu dimuliakan oleh sebagian kalangan umat Islam? Ulama yang dikenal dengan Syekh Abdul Qadir lahir di Gilan, Iran itu, lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Ayahnya bernama Abu Saleh dan ibunya bernama Fatimah. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang taat. Pada umur 17 tahun, Abdul Qadir pergi belajar ke Baghdad di Jamia Nizamiyah. Kehidupan Abdul Qadir sangat sederhana dan dikenal sangat jujur. Beliau diakui sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah, yang memiliki banyak jamaah dan menyebar dari Nigeria sampai Tiongkok. Beliau juga menulis setidaknya 7 karangan, dan yang paling terkenal adalah Al-Fat Al-Robani, yang berisi 60 khutbahnya sepanjang tahun 545 sampai 546 Hijriah. Beliau meninggal pada umur 91 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Robiul Akhir tahun 561 H atau tanggal 14 Februari tahun 1165 M. Memiliki banyak karomah. Bagi orang Indonesia, kisah Wali Songo mungkin tidak asing lagi. Sebagian besar kisah-kisah mereka telah terbukukan dalam banyak versi. Namun yang paling menonjol adalah kisah-kisah ajaib dan kesaktian-kesaktian yang mereka alami dan miliki. Kita lebih mengenalnya dengan karomah. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak dikenal karena selain beliau mengalami banyak kejadian yang ajaib, juga karena memiliki banyak kemampuan di atas kemampuan rata-rata manusia. Muhammad Hamidi, 2003, telah melakukan penelitian tentang kisah-kisah beliau yang menonjol. 1. Sejak kecil tidak mau menyusu di bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir tidak menyusu ketika bayi karena beliau diberi taufik oleh Allah SWT. Pada mulanya orang tua Abdul Qadir merasa bingung, namun setelah menyadari bahwa hari tersebut adalah hari pertama bulan Ramadan, maka menjadi mengerti. Kisah ini menandakan bahwa bukan saja Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak kecil, namun juga telah dapat mengetahui kapan hari permulaan puasa. 2. Kejujuran menghadapi perampok. Kisah ini sangat terkenal, yaitu ketika pertama kali berangkat belajar ke Baghdad. Dalam jahitan dalam bajunya, sang ibu membekalinya dengan 40 uang emas. Dalam perjalanan, beliau bergabung dengan serombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Tiba di negeri Hamdan, rombongan tersebut dihadang oleh 6 orang rampok. Salah seorang rampok bertanya apakah Abdul Qadir memiliki harta. Beliau menjawab bahwa dia memiliki 40 keping uang emas. Namun dengan melihat penampilan Abdul Qadir yang sederhana, si perampok tidak percaya dan meninggalkannya. Kemudian seorang perampok yang lain bertanya lagi, dan Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama. Maka dibawanya Abdul Qadir ke hadapan pimpinan rampok dan ditanya lagi. Ketika menjawab dengan jawaban yang sama, Abdul Qadir digeledah. Melihat memang benar ada uang, maka bertanyalah pimpinan rampok. Mengapa kau berlaku seperti itu dalam tempat seperti ini? Dan Abdul Qadir menjawab, aku telah berjanji kepada ibuku untuk jujur dimanapun saja. Mendengar jawaban itu, pimpinan rampok menangis dan kemudian bertobat, dan dialah murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. 3. Tidak bisa ditipu iblis. Pada suatu ketika, Abdul Qadir melihat cahaya yang menyilaukan, memenuhi angkasa. Kemudian terdengar suara, "Hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu dan sesungguhnya telah aku halalkan atas kamu semua barang yang telah diharamkan." Maka Abdul Qadir berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergilah kau dengan kehinaan, hai yang mendapat laknat." Maka tiba-tiba cahaya itu menghilang menjadi asap. Kemudian iblis berkata, "Hai Abdul Qadir, kau selamat karena ilmu dari 6.
Wanita diculik jin. Syekh Abu Futub Muhammad bin Abul Ash Yusuf bin Ismail bin Ahmad Ali Karsyi Tamimi Al-Bakari Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa suatu ketika Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Azyai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengatakan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Fatimah yang sangat cantik, kemarin naik ke tingkat rumah tapi tiba-tiba dia lenyap dari sana. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal ini, beliau menghiburnya dan mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir. Sang Wali Agung kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah hutan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam hutan dia akan melihat banyak gundukan pasir. Dia harus duduk di gundukan pasir keenam yang dilewatinya, dan harus membuat sebuah gambar lingkaran di sekeliling dirinya sambil berkata, Bismillah, dan kemudian berkata, Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, menjelang sepertiga malam terakhir kau akan melihat pasukan jin berlalu. Mereka tampak sangat mengerikan dan ganas, tetapi engkau tak perlu takut, engkau harus tetap duduk dan menunggu. Tepat pada saat cahaya matahari pertama tampak, Raja Jin yang paling berkuasa akan lewat dan dia akan menghampirimu lalu menanyakan permasalahanmu. Jelaskanlah permasalahanmu kepadanya, dan katakan bahwa aku yang mengutusmu. Beritahukan kepada Raja Jin itu tentang putrimu yang hilang. Syekh Muhammad Al-Baghdadi berkata, aku mengerjakan apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintahkan. Aku duduk di gundukan pasir tersebut dan menunggu. Setelah beberapa waktu, aku melihat pasukan jin dalam rupa-rupa yang mengerikan melintas. Mereka sangat marah kepadaku karena aku duduk di tengah-tengah jalannya, namun mereka tetap berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun, karena mereka tidak berani memasuki lingkaran tersebut. Pada waktu fajar, sang Raja Jin melintas lalu menanyakan permasalahanku. Ketika aku mengatakan bahwa yang mengutusku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia segera turun dari kudanya dan berdiri dengan penuh hormat mendengarkan perkataanku, lalu dia mengutus para jin untuk mencari jin yang telah menculik putriku. Akhirnya, putriku pun kembali, dan jin yang telah menculik putriku itu dihukum oleh sang Raja Jin. 7. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir tidak pernah minum air susu ibunya jika pada bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak mau makan apapun meski beliau masih bayi. 8. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumah Syekh Abdul Qadir, mereka dipersilahkan duduk, kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan pertanyaannya tadi. 9. Menghidupkan bangkai ayam. Saat itu Syekh Abdul Qadir berada di warung, kemudian ada wanita menantang Syekh agar menunjukkan kewaliannya. Namun Syekh tidak mau sebab ia merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu wanita tadi melempari Syekh dengan bangkai ayam. Maka Syekh Abdul Qadir mengambil bangkai ayam itu dan berdoa kepada Allah, alhasil, bangkai tadi hidup kembali. 11. Berada di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Syekh berbuka puasa di rumah beliau, detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. 12. Membantu muridnya dari azab kubur.
Diriwayatkan oleh Syekh Ali Gardsani yang mengatakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, aku bertanya kepada malaikat penjaga neraka, apakah ada sahabatku, murid di dalam neraka? Tidak seorang pun, jawab sang malaikat. Demi keagungan Allah, hubunganku dengan para muridku bagaikan langit dan bumi. Jika para muridku tidak bagus, maka aku bagus. Demi keagungan Allah, aku tidak akan mengangkat kakiku dari hadapan Allah di hari kiamat, hingga Dia memasukkan aku dan para muridku ke surga. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebut namamu namun tidak mengambil bayat darimu? Apakah dia termasuk muridmu? Tanya seseorang kepada beliau. Beliau menjawab, siapapun yang menyebut namaku atau menisbatkan sesuatu kepadaku maka Allah akan mengkategorikannya sebagai muridku, walaupun penyebutan dan penisbatan tersebut dilakukan dengan kebencian. Orang muslim yang lewat di depan pintu madrasahku akan diringankan Allah azab hari akhir, demikian yang dikatakan Syekh Abdul Qadir. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau dan berkata, Tuanku, tadi malam aku bertemu dengan ayahku yang sudah meninggal dalam mimpi dan ia berkata kepadaku bahwa dia diazab di dalam kuburnya. Dia memintaku untuk menemui Anda dan memintakan doa untuknya. Pernahkah ayahmu lewat di depan pintu madrasahku? Tanya sang syekh. Pernah, jawabnya. Beberapa hari kemudian pria tersebut kembali menghadap sang syekh dan berkata, Tuanku, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan ayahku. Kali ini ia tertawa, memakai pakaian berwarna hijau dan berkata kepadaku, azab kuburku telah diangkat berkat berkah Syekh Abdul Qadir. Karena itu hendaknya engkau selalu mengikutinya. Mendengar penuturan tersebut Syekh Abdul Qadir berkata, Allah telah memberikan janjinya kepadaku untuk meringankan azab setiap muslim yang lewat di depan pintu madrasahku. 13. Menyembuhkan wabah penyakit. Para ulama meriwayatkan, pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah berjangkit wabah penyakit taun kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada masyarakat, barang siapa yang memakan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup malah sudah habis, lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan disembuhkan Allah SWT. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit, mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat.